hampir 1 jam saya bicara. Monggo ada yang mau sampaikan. Barakallahu fikum. Saya kasih waktu sekarang untuk itu. Ya apa? Fadhal, bismillah, semoga mudah. Maksudnya? Kiat-kiat terkait dengan apanya nih? Waduh, Masya Allah ini. Nah itu, akhirnya muhadharah lagi khusus ini ya. Nah ya, kiat terkait dengan apanya ini? Khulasonya jangan banyak teori, mainkan langsung aja. Pakai kiat apa lagi? Bismillah, ta'awun da'awi, bismillah dakwah ilallah, bismillah berjuang, ikhlaskan niat dengan ilmu. Ala basiratin dengan ilmu supaya tahu ini hak mana yang batil, ikhlaskan niat supaya enggak sia-sia, kemudian berjuanglah. Andillah dengan yang itu mampu. Ngoten nggih. Tadi dengan katanya yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya harta dengan harta, yang punya posisi di masyarakat untuk mengembangkan dakwah dengan posisinya dia, yang punya ide yang bagus dengan ide-idenya, yang punya tenaga dengan fisiknya, dengan yang dia punya. Jangan lupa semuanya doa kepada Allah untuk kebaikan dakwah yang mulia ini. Ngono nggih? Kita apa mana? Langsung aja, set tes gitu. Yang dibutuhkan sekarang nggak usah banyak teori, langsung real saja. Ngono ya? Ya, maka bulatkan tekad, azam yang sangat kuat, ikhlaskan niat, cari pahala. Jangan hitung-hitungan terlalu banyak terkait dengan duniawiyahnya. Ini yang terbaik, nanti diambil di yaumul qiyamah pahalanya para pelaku. Ngono nggih? Semangat sih, wujudkan semangatnya setelah itu. Banyakkan teori nggak jalan. Oh, nggih Pak, moga Pak. Gimana Pak? Yang pertama, pernyataan yang di sekte Ahlul Bidah semua diperbaiki. Terlalu ekstrim itu. Ahlul Bidah itu tokoh-tokohnya. Kalau awamnya pelakunya. Tidak semuanya adalah Ahlul Bidah. Kalau mengatakan di sekitar kita banyak orang yang belum banyak mengerti sunnah Ustaz. Itu lebih bijak. Itu loh Pak, tahu Ahlul Bidah Ustaz. Ya Allah, siapa bilang belum ya akhi? Itu tokoh-tokohnya langsung yang dikatakan sebagai Ahlul Bidah. Hati loh Pak. Tolong dirubah nggih. Jangan ekstrim Pak. Bahaya itu. Nah, kalau ekstrim nanti didakwai dulu pemahamannya ini. Yang betul di sekitar kita banyak orang yang belum memahami sunnah. Ada yang awam, ada yang polos, ada yang jatuh dalam kemaksiatan, ada yang jatuh dalam amaliyah bid'ah. Sebagian mereka tokoh-tokoh bid'ahnya. Nah gitu loh. Jawabannya, lah itulah yang saya katakan tadi, tantangan dakwah di luar sana itu besar. Lah gimana dakwah Ustaz? Kayak gitu semuanya. Ya udah, ngapa juga dakwah itu nggak bakal diterima. Babnya bukan diterima ataukah tidak. Babnya kita menyampaikan dulu, kita dakwah dulu. Terima, alhamdulillah. Enggak,
itu bukan urusan kita. Kita menyampaikan kewajiban saja. Kalau dibiarkan, tambah banyak bid'ahnya, tambah banyak kemaksiatannya, tambah banyak pelaku bid'ahnya. Yang tadi pelaku jadi tokoh bid'ah semuanya. Ujung-ujungnya apa ini? Naudzubillah, semakin dekat dengan azabnya Allah Jalla wa'ala. Yang enggak termasuk mereka kena azab tadi, kena imbas tadi. Naudzubillah. Nah, itu kenapa? Harus semangat. Ngoten nggih? Dakwah jangan dibayangkan ceramah nih. Gimana mungkin ceramah menceramai mereka? Bagaimana mungkin Ustaz itu? Dakwah enggak semata-mata ceramah ya. Banyak cara yang lain, muhadharah ya, dakwah. Antum melembutkan hati mereka dengan akhlak yang mulia ketika interaksi, itu juga termasuk dakwah. Antum menjauhi bid'ahnya mereka juga termasuk dakwah. Nahi mungkar, caranya banyak. Jangan dibayangkan, alhamdulillah di depan mereka semua nggak ada yang ngasih tempatnya antum. Pak, saya mau ceramah nggih. Sapa iki? Dakwah gak hanya itu, gitu. Paham enggak? Banyak cara-cara dakwah. Itu dibahas di pembahasan yang lain, bukan sih pembahasannya. Tema kita adalah mana andilmu untuk dakwah ini. Nah, gitu. Tadi kan kiat-kiat. Jadi apa dakwah ya Ustaz? Ya insyaallah. Ngoten nggih. Jadi jangan down, semangat. Dijinakkan. Antum jangan, karena kondisi kayak gini ya kan, kondisi kita minoritas. Jangan kemudian punya pandangan gitu. Itu di hati. Berjuang untuk menjinakkan orang ini. Menjinakkannya bukan mengikuti mereka, bukan. Tapi dakwah bil hal. Yang saya sampaikan, dakwah bil hal. Dakwai dia dengan akhlaknya kamu, budi pekerti kamu yang baik, muamalah umum. Gitu. Dijinakkan. Misinya berdakwah, bukan ikut dengan mereka. Gitu. Bagaimana kiatnya? Takon mana tuh akhirnya. Insyaallah ya akhi, orang Indonesia ya bersama dengan orang yang lainnya lah. Orang yang di atas itu senangnya diapakan? Diorangkan. Tidak senang dihinakan, tidak senang direndahkan, tidak senang dia kemudian antum jauhi, tambah nggak suka sama antum. Nah, lembutkan hatinya, jinakkan dengan cara-cara mubah, muamalah umum. Kalau pas ketemu, atau jangan kabur. Oh, kabur tuh. Enggak. Itu kondisional gitu. Bukan antum dengan sengaja ke sono dipindah. Pas ketemu gitu. Taliful qulub. Assalamualaikum. Biar aja. Itu melembutkan hati. Dan di sini kan ada para ulama. Karena makamnya nggak mungkin makam hajar. Makam melembutkan hati dengan umum, bukan perkara yang khusus, umum. Salam, tegur sapa, sekedar untuk meredam fitnah. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Santai aja. Senyumin aja gitu. Mereka memfitnah, mereka menggunjing, jangan digubris. Tunjukkan Anda bukan seperti yang mereka anggap. Tanya-tanya, dia suka apa sih? Suka pol dengan duren, misal. Khair insyaallah. Sekali antum lagi apa gitu, masya Allah, lagi musim durian, bawa duren. Dikit. Assalamualaikum. Pak, sedikit untuk Bapak, saya baru dari luar kota bawa duren. Makasih. Mungkin begitu. Tapi diambil juga durennya. Orang Indonesia ya akhi, kayak gak apa berkah aja. Gitu. Antum gak punya target, yang penting antum ta'liful qulub, meredam fitnah mereka, jangan mengunjing kita supaya mereka tahu kita bukan orang jahat. Yang kedua, dilembutkan, dijinakkan dengan cara seperti itu. Ada momen tertentu yang bisa antum manfaatkan. Temu lagi, assalamualaikum. Salam. Yang kemarin kurang maris Pak nggih? Yo. Ini gayanya orang Jawa Timur, itu sinyal kepingin lagi. Nah, insya Allah Pak. Gitu. Santai aja. Kesempatan berikutnya, jangan terlalu sering.
berkala bikin dia tuh kok nggak ada lagi ya, nah gitu loh. Bawakan lagi, ini Pak kebetulan saya oh gimana Mas, sun ditaruh sih Mas, gimana Mas, mulai melunakan gitu. Tambah lagi, assalamualaikum Pak, salam gitu. Kelihatan sudah kok agak sakit, Assalamualaikum, sakit apa Pak? Mudah-mudahan sembuh ya Pak, cepat sembuh ya Pak gitu. Itu perkara umum. Anda tidak tidak menguatkan bid'ahnya dia, nggak mendukung pemahaman dia, menjinakkan dia dengan akhlak yang sangat mulia. Dia punya acara, kamu nggak usah hadir. Nah, ada apa? Kadang mungkin kenal, Mas, saya punya pengajian, hadir deh. Insya Allah Pak, nanti semoga ada kemudahan. Jangan, jangan. Makamnya nggak mungkin, ta'liful qulub. Terus lama-lama melunak, gampang. Saya mengatakan demikian dikarenakan itu yang kita praktekkan dan banyak berhasilnya. Barakallahu. Tokoh dia. Dia namanya tokoh kadang udah nggak laku lagi. Nah, saat dia udah nggak laku lagi itu antum jangan cemooh dia, jangan rendahkan dia, gak payu ya. Nggak punya jamaah ya, jangan gitu. Tambah ngamuk dia. Semakin antum jinakkan dia, menjinakkan itu dengan akhlak mulia secara umum, bukan terbawa pemahaman dia, bukan ikut acaranya dia. Barakallahu. Kalau saya paling gampang, ya tangga sendiri. Assalamualaikum, tak guyoni dikit gitu. Karena sudah mulai udah jinak, guyon dikit, senggol dikit, ini salamnya gini kan, dibikin guyon. Dia santai, bercanda dengan itu semuanya, ketawa dia. Dikit-dikit, monggo, minyak wangi, bin Salim lagi. Masya Allah. Nama niki, Bismillah. Sukanya kemarin, wah suka semua Pak, suka semua. Kasih lagi. Sekarang alhamdulillah lulut gitu. Sudah semakin tua, sudah semakin sepuh, sudah nggak dianggap lagi sama jamaah-jamaahnya, kita pegang. Tapi nggak bisa langsung, Pak ngaji Pak, belum. Tapi dia sudah sama kita udah lembut, udah jinak, tahu siapa kita, tahu bagaimana kebaikannya kita. Selesai. Jinakkan. Kayak bom gitu loh, jinakkan bomnya, jangan kemeledakkan, membahayakan banyak orang. Jinakkan, jinak kalau kamu meledak. Itu yang mestinya ikhwan diterapkan oleh salafiyin di tempat tinggalnya masing-masing dengan masyarakatnya, dengan dakwah bil hal, dengan dakwah dengan akhlak yang sangat mulia. Lembutkan hati dengan akhlak yang mulia seperti ini. Atau kalau semakin jauh akan semakin dibenci. Itu bukan makom yang tepat, karena makom di zaman sekarang itu makomnya adalah makom kita nggak punya kekuatan, ini minoritas. Maka dengan cara ta'liful qulub umum terkait dengan yang ada pada mereka, ingat dalam hati, jangan datang. Itu namanya dari sisi hajar, menjauh dari mereka, dari tempat ilmunya segala macamnya, nggak suka dengan bid'ahnya mereka. Tapi secara muamalah umum ta'liful qulub. Begitu. Ngoten nggih. Jangan semua ahli bid'ah kafe Ustaz langsung antum mengucilkan diri eksklusif, tambah di unyak-unyak antum. Ini nih jangan-jangan teroris ini. Ya udah, hajar antumnya. Nah, demikian ya. Dipahami insyaallah ya. Loh, ini apa peran kita dalam dakwah? Kita bukan dai Ustaz. Tapi saya katakan bisa dengan ilmu yang punya ilmu, bisa dengan harta yang punya harta, bisa dengan ide-ide arahan bimbingan yang punya ide yang bagus, bisa dengan fisik, dengan posisi antum di tengah-tengah masyarakat, gunakan untuk menyebarkan dakwah, atau dengan doa. Bisa semuanya, kenapa tidak? Ya Allah tahunnya bla 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 bla. Bismillah, harta 10.000. Jangan mandang sedikitnya tahun. Jangan pandang sedikitnya andil. Tapi efek besar di balik itu. Kalau semuanya ikut semuanya semangat, itu menjadi semangat dakwahnya, menggeliat dakwahnya. Kedepannya akan semakin besar insya Allah tahunnya. Mana loh? Kalau
sedikit, aduh malu saya, ini nggak tahun, malu saya nggak tahun, ayo semuanya nggak ada yang tahun, nggak jalan dakwahnya antum. Sudah satu orang cukup Ustaz, big boss. Emang dia manusia big boss terus, nggak ada kalanya. Apa lawannya big boss ini? Big gede, kalau kecil, hah? Apa namanya? Alhamdulillah gitu ya. Ya insyaallah. Gimana Pak? Assalamualaikum. Bismillah. Gini Ustaz, di suatu daerah apakah dakwah itu diperlukan kebersamaan dan koordinasi? Karena orang itu beranggapan sekarang itu nggak usah koordinasi karena bukan sistem komando lagi, kira seperti itu Ustaz. Mungkin bisa. Komando itu dua macam. Komando yang dianjurkan, syariatkan, diperbolehkan, sama yang diharamkan. Barakallahu. Ketika itu berkoordinasi, namanya musyawarah. Mesti ada woro-woro. Kamu mungkin koordinasi. Opo? Mesti ngomong buru-buru. Ya Allah ikhwan, rapat. Namanya apa ini? Buru-buru. Ya Allah ya ikhwan, tahun. Namanya apa ini? Buru-buru. Ada yang ngajak. Itu komando. Anda mengomando seseorang, Anda ngajak seseorang, menghimbau seseorang, mau mereka seseorang. Ya tergantung. Kalau untuk perkara yang syar'i, perkara yang bagus, untuk musyawarah, kondisi dakwah yang baik, sangat dianjurkan. Justru itu yang sangat dianjurkan. Babnya bukan namanya komando, tapi ta'awun da'awi bainad du'a. Adanya gotong royong, adanya bahu membahu, saling support, saling ta'awun, saling koordinasi, saling bersinergi antar pengampu dakwah dalam dakwah yang mulia ini. Ini yang kita bahas. Tadi saya komandonya, ngomando antum. Ayo mana adilnya antum, ya Allah tahun ya akhi, tuh para salah bla 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 bla. Antum nggak ngerasa saya komando? Itu kan komando dakwah. Gak ngerasa ya? Tadi kan ada komando antum, ya Allah tahun. Itu syar'i. Jika yang babnya adalah menghimbau orang untuk ini. Ngono lho. Kapan dikatakan itu enggak syar'i? Ketika ada unsur asabiyah dan hizbiyah. Jangan. Asabiyah hizbiyah itu perkaranya melanggar syariat. Mukhalafah itu ada dulu. Yang kedua, sempit, hanya untuk ini saja. Kalau enggak ini enggak, kalau ini enggak. Hanya ini aja sempit. Ada unsur wa dan baru di atas yang sempit. Ada fanatisme buta di atas poin tadi. Itu yang tidak boleh. Ya Allah tahun hanya Tangerang, non Tangerang maaf. Loh, kenapa demikian? Kita orang Tangerang. Non tang gak masuk gitu. Yang dari kami ahlus salah, yang bukan mohon maaf. Nggak boleh. Betul ta'awun itu terkadang terbatas, terkadang luas. Tidak ada unsur fanatisme. Tidak ada unsur taklid buta. Dipahami soalnya? Harus ana, kalau nggak ana nggak bisa. Harus ana, kalau selain ana nggak sah. Jangan. Antum satu koordinator. Tahun dengan yang lain-lainnya. Yang lain juga begitu. Per daerah, antar wilayah, satu Indonesia sampai luar negeri sana. Dakwah salafiyah satu kesatuan. Pengampunya banyak di banyak tempat. Diperlukan tahun antar pengampu tadi. Tayyib, selama mereka semua adalah ahlus sunnah, salafiyin, ikhwan kita, tahun. Ngaten nggih, dakwah nafsi dengan alasan ini bukan zaman komando, nggak bakal jalan. Dia akan menyalahi kaidahnya sendiri. Jangan munafik. Itu bahasanya orang awam. Karena menjadi siapa yang dia yakini, jangan munafik.
Yang bilang keluar-keluar, nggak ada komando, nggak ada komando, nggak ada komando. Mereka komando. Coba ya cek yang ada pada mereka. Lagi mau tahun dakwah mengadakan daurah apa begitu, mesti ngomong sama yang lainnya. Tahun, nggak boleh komando, nafsi. Gak melaku ya. Ngubungi orang, ya akhi, antum punya furus pak, nggak boleh komando. Itu bid'ah itu, nggak boleh komando, nafsi. Nggak bakal jalan. Gimana? Nah, jangan antum terbawa oleh kata-kata ini akhirnya masuk dalam hal yang nggak dibenarkan. Komando ada yang syar'i, ada yang tidak. Barakallahu fikum. Dan mesti harus ada komando, ada wuru-wuru, ada himbauan, ada perintah, saling mengingatkan. Yang penting itu syar'i, nggak ada unsur hizbiyah atau asabiyah atau takut buta. Semuanya untuk dakwah sunnah, untuk al-haq, bukan untuk pribadi. Mana ya? Dipahami itu? Heran insyaallah. Ada lagi yang lain? Secara jam kurang 10 menit. Si. Ya Pak? Apa namanya? Tim evaluator. Masya Allah. Mengevaluasi, mungkin kurangnya apa? Apa perlu itu apa? Masya Allah. Monggo kalau mau diadakan tim evaluator. Kalau kita masing-masing mengevaluasi diri sendiri. Bagaimana keikhlasan antum dalam dakwah ini? Bagaimana tulusnya antum, amanah antum dalam dakwah ini? Itu mempengaruhi keberkahan dakwah. Bagaimana tahunya antum mempengaruhi dalam perkembangan dakwah. Ikhlasnya antum dalam bertawun mempengaruhi. Berapa jumlah dai-nya antum mempengaruhi. Bagaimana kultur budaya masyarakatnya antum mempengaruhi itu. Dan bisa dikepiawiyah di semua tempat. Real dan fakta yang di Indonesia Raya ini betul kita mengatakan kantong-kantong salafin yang paling banyak di wilayah Jawa Tengah. Antum cek bagaimana kultur budaya Jawa Tengah di sebelah sana. Yang paling banyak selatan, bukan Pantura. Ya Banda. Cek bagaimana Pantura, cek bagaimana Pansela, Pantai Selatan. Beda kultur budayanya. Pantura, Watos. Tahu Watos ya? Watos Pantura. Ya Banda. Tahu Watos? Keras ya itu. Watos ya. Dan mohon maaf ini terkait dengan kondisi masyarakat di Pantura itu semuanya garis keras, basis militan. Paham saya maksud? Bahasa ini. Jadi nembusnya itu nggak sembarangan ya, setengah mati nembusnya ini. Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak di mana-mana, banyak halaqah ilmu teman-teman di Pantura. Dulu mana ada yang lumayan di wilayah Surabaya sampai Semarang. Ini nggak ada yang tembus ini, buntu KB ini. Ya baru ketemu Semarang. Gimana? Semarang buntu, baru ketemu di mana? Kalongan, Malang. Ya. Itulah tapar kuda pak. Loh ya nggak ada peta deh kan. Pak itu berapa? Iya. Nanti tenang aja dulu. Nah dari sana yang ke tapal kuda sampai sana itu. Wah itu basis semua itu. Setengah mati tembusnya itu. Alhamdulillah banyak. Nah, Surabaya ada, Gresik ada, Sidayu ada, Paciran ada, Tuban ada. Itu ke tengah ya, akhi. Wah, ini gak ngerti petar pan iki. Pantura iki lho, Pantura. Tuban itu ada ya. Cepu ada, Bojonegoro ada, Lasem ada sekarang Lasem, Rembang ada, Pati ada, Kudus ada, Demak ada, sampai Semarang. Tembus itu sekarang ini, meskipun tembusannya nggak banyak-banyak, tapi ada. Jawabannya, kok susah ya?
Ini di antara sebabnya. Kultur budaya mad'unya dan kekurangan dai-nya. Itu makanya ya Allah ambil dakwah yang banyak yang semangat ya akhi. Barakallahu. Ngono nggih. Yang arah selatan Masya Allah beda kultur budayanya. Mereka banyakkan orang gunung, orang desa gitu, orangnya guyup. Ya. Begitu satu kenal dakwah, yang lainnya satu keluarga, semuanya jadi satu, Masya Allah. Orangnya lebih enak. Itu budayanya. Terus dai-nya sana banyak. Ya, pondoknya sana juga banyak. Masing-masing ada asbab dan ada kemudahan. Jadi ya apa ya, perlu nggak dibikin tim evaluator ini ya? Masing-masing kita mengevaluasi dakwahnya kita masing-masing. Insya Allah khair. Makanya ada ta'awun di sebuah tempat harus banyak ta'awun antar pengabdi dakwah supaya lebih kuat, lebih semarak, lebih semangat gitu ya. Apa itu? Kalau memetakan iya, mengevaluasi iya. Yang itu maukan apa setelah evaluasi ini? Apa langkahnya begitu? Dan tadi itu langkahnya sudah kita semangati supaya bikin dakwah sini, bikin halakor sini, tembus sekarang sampai Semarang. Contoh yang Semarang ya, tembus. Nah, kita bina. Ya Allah semangat gitu. Kita arahkan. Ini antum nilai basis, hati-hati dalam melangkah, pelan-pelan, dikit bisa. Nah, contoh Tuban, basis ya akhi, wilayah Sunan ini, mau sahal ya akhi, ya, itu wilayah Sunan ya akhi, itu lama dakwah di sana ya, lama sekali. Nah, kita bina, kita arahkan dikit, lumayan ada ikhwan yang punya rumah dipakai untuk taklim. Nah, alhamdulillah ada anggota orang dalam ikut taklim. Nah, kita ajarinya Allah, kita ajari bagaimana sosialisasi, bagaimana koordinasi dengan segala macamnya bagus. Yang penting aman di hukumah, aman di pihak yang berwajib, tidak dianggap teroris. Dikit-dikit pelan ngaji. Nah, kepingin punya tanah, cari tanah yang bagus, yang pas gitu. Dapat tanahnya alhamdulillah. Nah, coba itu sampai nunggu hampir 5-6 tahun baru bisa merintis bangunannya. Nah, kita minta tolong dengan masyarakat sekitar yang bagus. Ini basis ini. Pelan-pelan alhamdulillah merespon, nerima. Ya apa siap? Masyarakat siap nerima. Kita bikin fondasi. Sekarang gede masjidnya. Mohon maaf, kalah gede masjidnya antum. Hah? Sekarang ini. Iya, sekarang ini gede masjidnya. Yang sekarang ini kalah gede. Alhamdulillah. Ada tarbiyah, ada lokasi ma'had. Sekarang udah punya PKBM sendiri. Punya PKBM sendiri. Lanjut. Terus yang lainnya lagi terus begitu. Sudah. Cuman ya sesemarak yang antum bayangkan di kantong selatan belum. Kemudahannya masing-masing. Tapi ada lah Pak ya. Ngoten nggih. Jauh-jauh lah Pak. Tangerang. Evaluasi Tangerang supaya semakin semarak dakwah Tangerang ini. Barakallahu fikum. Untuk antum yang ada di tempat ini, wallahu a'lam bissawab. Pun cekap. Cukup nggih? Cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.